Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Putra dengan NPM 23021090081 Ilmu Kelautan B 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem terumbu karang. Kita lihat dulu yuk outline yang akan kita bahas kali ini. Pertama, ada definisi, ada struktur polip, ada bentuk pertumbuhan karang, ada pembagian karang misalkan letak, zonasi terumbu karang, faktor pembatas, life form, dan hewan asosiasi terumbu karang. Selamat menyaksikan. Ya, pertama kita akan bahas tentang definisi. Bisa dilihat di gambar ada 4 definisi. Yang pertama itu ada karang, ada terumbu, ada karang terumbu, dan ada terumbu karang. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu karang. Nah, karang itu merupakan hewan dari Odoscinaria yang mampu mensekresi CaCO3, atau juga karang dapat disebut sebagai hewan yang disusun atas puluhan atau jutaan individu yang disebut polip. Selanjutnya adalah terumbu. Nah, terumbu itu apa sih? Terumbu itu merupakan endapan masif batu kapur, terutama kalsium karbonat atau CaCO3 yang utamanya dihasilkan oleh hewan-hewan karang. Nah, lalu ada karang terumbu. Karang terumbu merupakan pembangun utama struktur terumbu. Bisa juga disebut sebagai karang hematipik. Lalu ada terumbu karang itu sendiri. Nah, terumbu karang merupakan ekosistem dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh sekumpulan hewan karang. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur polip. Nah, kan tadi kita jelaskan juga kan, terumbu karang merupakan terdiri dari polip-polip yang berupa binatang kecil. Nah, polip ini memiliki tentakel yang berfungsi menangkap mangsa. Lalu polip-polip memiliki bagian-bagian seperti mulut, yang tadi itu dikelilingi oleh tentakel yang berfungsi menangkap mangsa yang ada di perairan atau juga sebagai alat pertahanan diri. Lalu ada rongga tubuh atau coelenteron yang merupakan saluran pencernaan. Lalu polip memiliki dinding, memiliki 3 lapisan. Pertama ada ekotoderma, ada endoderma, ada mesoglea. Lalu di gambar juga terlihat ada koralit. Nah, kalau itu apa sih? Koralit itu merupakan satuan polip yang membentuk keseluruhan rangka kapur. Lalu ada septa, di mana septa ini tersusun bukan atas secara radial dari tengah tabung seperti lempeng vertikal. Selanjutnya ada bentuk pertumbuhan karang. Nah, bentuk pertumbuhan karang itu dibedakan menjadi 2, ada acropora dan non-acropora, di mana perbedaannya terdapat pada morfologinya, yaitu ada yang bercabang, ada yang merayap, ada yang padat, ada yang tipe daun, ada yang tipe jamur, tipe meja, dan tipe-tipe lainnya. Nah, perbedaan juga terdapat pada struktur skeletonnya, di mana untuk acropora itu memiliki bagian-bagian yang disebut sebagai aksial koralit dan radial koralit, sedangkan untuk non-acropora hanya memiliki radial koralit saja. Selanjutnya ada pembagian berdasarkan produksi kapur. Ada 2, ada hermatifik dan ahermatifik. Di mana hermatifik itu merupakan karang yang dapat membentuk terumbu dan penyebarannya hanya bisa ditemukan di daerah tropis saja dan umumnya itu bersimbiosis dengan zooxanthella. Selanjutnya ada ahermatifik yang merupakan karang yang tidak menghasilkan terumbu dan penyebarannya hanya dapat ditemukan di seluruh dunia dan biasanya tidak bersimbiosis dengan zooxanthella. Jadi dapat dilihat juga ya perbedaan dari keduanya, sangat jelas. Nah, lalu ada pembagian karang berdasarkan letak, di mana terbagi menjadi 3, ada fringing reef, ada atolls, ada barrier reef. Nah, untuk fringing reef merupakan terumbu karang yang terdapat di sepanjang pantai, seperti namanya fringing reef itu terumbu karang tepi. Lalu ada atolls yang merupakan terumbu karang yang berbentuk cincin, di mana terdiri dari pinggiran karang yang mengelilingi sebuah laguna. Lalu ada barrier reef. Nah, terumbu karang ini terletak pada jarak yang relatif jauh dari daratan, sekitar setengah kilo ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan tersebut. Selanjutnya ada zonasi terumbu karang. Pertama dari rivulet. Rivulet sendiri merupakan wilayah yang berada di sekitar puncak terumbu yang menghadap ke perairan dalam sebuah lembeng terumbu. Bisa itu kedalamannya hanya sekitar semeter saja. Lalu ada reef crest. Di wilayah ini terdapat di sekitar puncak terumbu karang, di mana muncul pada saat surut terendah saja. Nah, pada umumnya juga wilayah ini terletak pada bagian yang menghadap ke perairan dalam dan mendapatkan energi yang tinggi pula dari gempuran gelombang, jadi menerima arus gelombang secara penuh. Selanjutnya ada reef front atau floor reef. Nah, wilayah ini dapat di sekitar perairan dangkal, di mana tingkat kemiringannya tertentu dan juga dapat menghadap langsung ke arah perairan yang cukup dalam. Lalu terakhir ada back reef. Di wilayah ini biasanya di sekitaran rantaian terumbu yang sangat dekat dengan daratan gitu, dan berada di tempat yang dangkal, saling bersinergis dan tidak menerima hamparan gelombang, jadi tidak terlindunglah dari aksi gelombang-gelombang yang datang menghadapinya. Ya, selanjutnya ada faktor pembatas, di mana pengembangan dan pertumbuhan dari terumbu karang memiliki beberapa macam faktor pembatas yang dapat dilihat di slide. Ada suhu, ada salinitas, ada cahaya, dan lain-lain lah. Nah, faktor lingkungan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan karang, di mana suhu memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan karang, seperti mempengaruhi kecepatan metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan perombakan dari bentuk luar karang. Lalu suhu optimum dapat juga di slide sekitar 16 sampai 29 Celcius. Walaupun ada beberapa yang berpendapat
hanya 25-30 Celcius saja. Lalu ada cahaya, di mana cahaya ini memiliki pengaruh buat kegiatan fotosintesisnya. Tanpa cahaya yang cukup, laju fotosintesis akan berkurang dan kemampuan karang untuk memproduksi zat kalsium karbonat yang nanti akan menjadi zat pembentuk terumbu akan berkurang juga. Selanjutnya ada sedimentasi, sama seperti pengaruh lainnya sangat berpengaruh, di mana jika ukuran sedimen yang cukup besar atau banyak akan menutupi polip karang yang lalu nanti sedimentasinya akan menutup cahaya matahari yang akan diterima oleh terumbu karang. Jadi ya proses fotosintesisnya akan berkurang juga gitu. Lalu buat arus dan gelombang terumbu karang, sebenarnya kalau arus dan gelombang tuh ada memiliki pengaruh yang baik juga, seperti dapat membawa banyak makanan untuk ditangkap dan dimakan oleh karang-karang ya. Akan tetapi jika gelombang dan arusnya terlalu besar maka dapat merusak terumbu karang itu sendiri. Ya, selanjutnya ada life form dari terumbu karang. Dibagi jadi dua, ada acropora dan non acropora. Kan tadi sudah dijelaskan juga di awal penjelasan masing-masing, jadi saya tidak perlu jelaskan di sini. Dapat juga digambar ada 5 acropora. Pertama ada acropora digitate, encrusting, submassive, branching, dan tabulate. Dimana lihat juga ya perbedaan-perbedaan dari bentuknya. Kalau branching seperti ranting, lalu encrusting seperti meja. Ya, selanjutnya ada life form non acropora. Non acropora sendiri bagi menjadi 8, ada coral massif, coral branching, coral encrusting, coral submassive, coral foliose, coral mushroom, lalu ada coral millepora dan coral heliopora. Selanjutnya ada hewan asosiasi terumbu karang, di mana terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang diisi dengan beragam banyak biota yang hidup di dalamnya dan dengan kuantitas yang banyak juga. Nah, biota yang berada di dalamnya ini saling berinteraksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dapat juga contohnya tuh kayak karang, moluska, crustacea, echinodermata, ikan karang itu sendiri, lalu ada reptil laut, ada amfibi laut, dan berbagai macam. Contoh dari interaksi antara terumbu karang dan hewan asosiasinya itu seperti echinodermata, di mana echinodermata ini berperan sebagai pembersih di terumbu karang karena dapat membersihkan kotoran yang ada di ekosistem tersebut. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau ada salah-salah lainnya. Saya Muhammad Raffi Putra mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini.